Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wal 'azimi sultanik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillahi 'adada ma fi 'ilmillahi salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Nawaitu at-ta'alluma wa ta'lima wan naf'a wal intifa'a wal mudzakarata wa tadhkira wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi wad da'a ila al-huda wad dalalata 'ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnal khatimah ma'al lutfi wal 'afiyah wa salahil 'afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Sahabat Tahfidz TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, kembali lagi berjumpa dengan saya dalam kajian tafsir Jalalain. Mudah-mudahan perjumpaan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal ibadah yang menghantarkan kita ke dalam keridhaan dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Dan juga mampu menjadi penyebab syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sang pembawa risalah untuk kita semua beserta keluarga dan juga sahabat kita. Amin Allahumma amin. Sahabat Tahfidz TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, pada perjumpaan sebelumnya sama-sama kita telah mengkaji, memahami firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Fatihah ayat yang pertama dan ayat yang kedua, kalimat Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama telah kita ketahui betapa agungnya kalimat Bismillahirrahmanirrahim, betapa agungnya kalimat Alhamdulillahi rabbil alamin, dan betapa dahsyatnya kalimat Bismillahirrahmanirrahim serta kalimat Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada pertemuan sebelumnya setelah saya sampaikan bahwasanya kalimat Bismillahirrahmanirrahim tidak diturunkan dalam surat Al-Bara'ah untuk mengawali surat Al-Bara'ah karena saat turunnya surat tersebut dalam keadaan berperang. Ulama mengatakan seandainya saja Rasulullah SAW saat itu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka aman sudah peperangan. Selesai sudah peperangan yang telah dilakukan. Begitulah dahsyatnya kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga dengan kalimat Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahu aqta'. Wa fi riwayatin kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bihamdallah fahu aqta'. Setiap perkara yang diperhatikan oleh syariat, jika tidak diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, maka dia akan terputus. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya setiap perkara yang diperhatikan oleh syariat, jika tidak diawali dengan kalimat Alhamdulillahi rabbil alamin fahu aqta', dia juga terputus. Terputus dari kesuksesan, terputus dari keberkahan, dan terputus dari kemanfaatan. Na'udzubillahi min dzalik. Pada perjumpaan kita kali ini, kita akan mengupas lebih dalam tentang kalimat Alhamdulillahi rabbil alamin sebagai kalimat
ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu insya Allah tema kita hari ini cara bersyukur kepada Allah sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an. Alhamdulillahi rabbil alamin jumlatan khabariyah qassada biha ats-tsana'u 'ala Allah bimadmuniha 'ala annahu ta'ala malikun li jami'il hamdi minal khalqi. Imam Al-Mahalli dalam tafsir Jalalainnya mengatakan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin yang terdapat dalam surat Al-Fatihah ini merupakan sebuah bentuk pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala malikun li jami'il hamdi, pemilik untuk segala pujian. Segala puji bagi Allah, pemilik segala pujian. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ulama mendefinisikan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai as-tsana'u bil lisan 'ala al-jamil al-ikhtiyari. Kalimat alhamdu jika dilihat dari segi bahasa merupakan as-tsana'u bil lisan 'ala al-jamil al-ikhtiyari. Pujian yang diungkapkan dengan lisan atas perbuatan yang baik. Ini adalah kalimat alhamdu jika kita lihat dari segi bahasa. Ats-tsana'u bil lisan 'alal jamil al-ikhtiyari. Ungkapan pujian dengan lisan atas perbuatan yang baik. Itu dari segi bahasa. Jadi ketika kita mendapati perbuatan yang baik yang telah dilakukan orang lain kepada kita, ya, ketika kita mengucapkan terima kasih atau ketika kita mengucapkan alhamdulillah, sudah termasuk orang yang bersyukur, orang yang berterima kasih dari segi bahasa. Akan tetapi jika kita lihat dari istilah syar'iyyah, kalimat alhamdu memiliki arti fi'lun yunbi'u an ta'zimil mun'im min haitsu kaunihi mun'iman. Kalimat alhamdu merupakan fi'lun, sebuah perbuatan, yunbi'u an ta'zimil mun'im, yang dilakukan berdasarkan rasa agung, rasa hormat kepada al-mun'im, kepada zat yang telah memberikan kenikmatan tersebut. Fi'lun yunbi'u an ta'zimil mun'im min haitsu kaunihi mun'iman. Perbuatan yang dilakukan atas dasar rasa agung kepada zat Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan kenikmatannya kepada kita, yang menganugerahkan seluruh anugerahnya kepada kita dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Inilah yang dinamakan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan jika kalian mensyukuri nikmatmu, dan jika kalian mensyukuri nikmatku, la in syakartum la azidannakum, niscaya akan aku tambahkan nikmatmu. Mentafsiri ayat ini, ulama mengatakan asyukru sayyidul mafqud wa qaidul mawjud. Rasa syukur merupakan sayyidul mafqud, untuk mencari sesuatu yang belum didapat dan untuk mengikat sesuatu yang sudah kita dapat agar tidak hilang dari tangan kita. Inilah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah sahabat Tahfidz TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang alhamdulillah, bagaimana cara bersyukur kepada Allah sesuai tuntunan Al-Quran dan hadis, sesuai ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada segmen sebelumnya telah saya sampaikan bahwasanya ulama mengatakan asyukuru
Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sayyidul mafqud wa qaidul mawjud. La ilaha illallah. Kalimat syukur, rasa syukur yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan sayyidul mafqud wa qaidul mawjud, untuk mencari sesuatu yang belum kita dapatkan dan juga untuk mengikat apa yang telah kita dapatkan agar selalu bersama kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum, ya. Apabila kalian mensyukuri nikmatku, la azidannakum, niscaya akan aku tambahkan nikmat tersebut kepada kalian. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Jadi menyikapi ayat ini dan juga tafsir yang disampaikan oleh para ulama bahwasanya asyukru sayyidul mafqud, untuk mencari sesuatu yang belum kita dapatkan. Artinya ketika kita menginginkan sesuatu, kita memiliki sebuah cita-cita yang belum kita dapatkan, walaupun belum kita dapatkan, syukurilah. Syukurilah. Syukuri atas apa yang ada pada kita. Syukuri apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Syukuri. Ketika kita mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ketika kita mensyukuri nikmat Allah yang ada pada diri kita, nikmat Allah yang diberikan kepada kita, maka insya Allah Allah akan mendengar rasa syukur kita. Wa alimun bidzatis sudur, Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Allah Maha mengetahui apa yang sebetulnya yang terbaik buat kita. Allah Maha mengetahui. Syukuri apa yang ada dalam diri kita. Sayyidul mafqud, karena syukur tersebut untuk mencari sesuatu yang belum kita dapatkan. Ketika kita mensyukuri alhamdulillah dalam kehidupan sehari-hari kita, alhamdulillah hari ini lauk kita tempe, alhamdulillah. Syukuri. Dengan rasa syukur tersebut Allah akan bahagia, Allah akan senang melihat hambanya yang bersyukur. Ketika kita mensyukuri apa yang ada dalam diri kita, apa yang kita miliki, janji Allah la azidannakum, akan aku tambahkan nikmatmu kepada kalian, akan aku tambahkan kenikmatan-kenikmatanku untuk kalian semua. Alhamdulillah ya Pak, alhamdulillah ya Ma, hari ini kita bisa makan tempe, enak banget, nikmat banget, alhamdulillah. Alhamdulillah, kita syukuri. Kemudian kita panjatkan doa, mudah-mudahan besok kita bisa makan ayam Pak ya. Iya, mudah-mudahan saja. Alhamdulillah, Allah yang punya rencana, Allah yang punya kuasa, Allah yang mengendalikan alam semesta. Jangankan hanya sekadar sepotong ayam, ya. Sepotong kambing pun, bahkan satu ekor kambing pun Allah kuasa. Ya, Allah Maha berkuasa, Allah Maha berkehendak, qadirun, muridun. Ya, Allah itu qadir, Allah Maha berkuasa. Allah itu muridun, Allah Maha berkehendak. Syukuri. Ya, lianna syukra saydul mafqud wa qaidul mawjud. Syukur itu saydul mafqud, untuk mencari apa yang belum kita dapatkan. Wa qaidul mawjud, dan juga untuk mengikat apa yang ada pada diri kita. Itu. Ya. Mungkin saja dalam perdagangan kita, alhamdulillah Pak ya, omset kita hari ini sekian ratus ribu gitu. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Syukuri saja dulu. Pokoknya intinya syukuri saja dulu. Ya. Sekecil apapun kenikmatan yang diberikan oleh Allah untuk kita, itulah yang terbaik dan itulah yang terbesar. Kenapa? Karena ya, sekecil apapun yang diberikan, ya, jika sang pemberi adalah zat yang maha besar, maka kenikmatan yang kecil tersebut menjadi besar. Kenikmatan yang kecil tersebut menjadi berharga. Karena Allah yang memberi. Allah yang memberikan kepada kita. Allah langsung yang mentakdirkan, Allah yang menghendaki, wahai fulan bin fulan, ya,
gerakan hati fulan untuk memberikan kepada si fulan, ya. Allah menggerakkan hati si A, ya, untuk memberikan, ya, sedekah kepada si B. Allah menggerakkan si A untuk mampir ke tokonya si B. Allah menggerakkan si A untuk cocok bertransaksi dengan si B. Allah semua yang mengatur. Allah semua yang mengatur. Ya. Sesusah apapun permasalahan kita, sepelik apapun problem kita, jika kita syukuri, insya Allah Allah akan kasih jalan untuk kita. Allah akan kasih jalan. Sayyidul mafqud wa qaidul mawjud. Karena untuk mencari yang belum ada dan mempertahankan apa yang sudah ada. Lebih-lebih jika memang apa yang kita cita-citakan sudah menjadi milik kita. Apa yang kita cita-citakan sudah berada di tangan kita. Lebih-lebih itu. Apa yang sudah ada dalam diri kita, apa yang sudah kita miliki harus kita ikat. Bagaimana cara mengikatnya? Dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Qaidul mawjud. Karena rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan qaidul mawjud, untuk mengikat sesuatu yang masih ada pada kita. Ulama mentafsirkan, ulama dalam syairnya mengatakan, "Idza kunta fi ni'matin far'aha, fa innal ma'asi tuzilu ni'ami, la ilaha illallah. Wa hafidh 'alaiha bi syukril ilahi, fa innal ilaha sari'un niqami." Allah Allah. Idza kunta fi ni'matin far'aha. Ulama mengungkapkan dalam syairnya, beliau mengatakan, "Idza kunta fi ni'matin far'aha." Apabila kalian berada dalam sebuah kenikmatan, maka peliharalah. Peliharalah ketaatan tersebut dengan peliharalah kenikmatan tersebut dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelihara kenikmatan tersebut dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Far'aha, peliharalah. Fa innal ma'asi tuzilun ni'ami. Hati-hati dengan kemaksiatan, karena sesungguhnya maksiat tersebut mampu menghilangkan kenikmatan. Karena maksiat mampu, ya, memusnahkan kesuksesan yang telah kita dapatkan. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Banyak contoh di lingkungan kita yang tadinya, ya, tidak punya, kemudian Allah mentakdirkan dia menjadi orang yang punya, ya. Dan kemudian Allah takdirkan dia untuk lalai kepada Allah, lupa kepada Allah. Kemudian, ya, Allah takdirkan, ya, apa yang telah ia rintis selama ini, ya, hilang, runtuh, rubuh begitu saja karena kemaksiatan yang telah ia lakukan. Ya. Sebagaimana dalam ayat firman Allah yang telah disebutkan tadi, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jika kalian mengkufuri nikmat Allah, wala in kafartum, dan jika kalian mengkufuri, mengingkari, mendustakan bahwasanya nikmat tersebut bukan dari Allah, atau kalian lalai, kalian merasa atau kita merasa apa yang telah kita dapatkan saat ini adalah jerih payah kita sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Apa yang telah kita dapatkan hasil rintisan kita, hasil kerja keras kita. Jika sudah merasa seperti itu dan menafikan kekuasaan Allah, menafikan kehendak Allah, menafikan keagungannya Allah Subhanahu wa taala, maka inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku, kata Allah, sangatlah pedih. Wa hafidh 'alaiha bi syukri ilahi. Maka peliharalah kenikmatan Allah tersebut dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya fa innal ilaha sari'un niqami. Tuhan kita Allah Jalla Jalaluh paling cepat azabnya. Na'udzubillah min dzalik. Paling cepat azabnya. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu mari kita syukuri. Kita syukuri apa yang telah kita dapat. Dan kita syukuri apa yang belum kita dapatkan. Sehingga dengan rasa syukur kita kepada Allah, penghambaan diri kita kepada Allah, Allah melihat kita, Allah memperhatikan kita, Allah menyaksikan kita, kemudian turunlah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga apa yang menjadi cita-cita kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pada segmen sebelumnya telah kita sampaikan bahwasanya asyukru sayyidul mafqud wa qaidul mawjud. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan cara
kita untuk mencari apa yang belum ada pada diri kita. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai cara untuk memancing cita-cita kita, keinginan kita yang belum terkabul, yang belum diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk mengikat apa yang telah kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya sudah terkabul atau belum terkabul, tetap bersyukur. Ya. Sudah dalam keadaan belum kaya, ya, ataupun sudah kaya, tetap bersyukur. Ya. Bersepeda motor ataupun bermobil, tetap bersyukur. Tinggal di rumah sewa ataupun rumah sendiri, tetap bersyukur. Tetap bersyukur. Sudah punya keturunan ataupun belum punya keturunan, tetap bersyukur. Apapun kondisi kita, tetap bersyukur. Dalam keadaan susah, dalam keadaan bahagia, tetap bersyukur, dan bersyukur. Alhamdulillah, karena dalam kalimat syukur, dalam ungkapan syukur kita kepada Allah, akan memancing rahmat Allah kepada kita, memancing turun rahmatnya Allah untuk kita, sehingga Allah kabulkan apa yang menjadi cita-cita kita. Amin Allahumma amin. Sahabat Tahfidz TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwasanya keimanan kita itu terbagi menjadi dua. Annal iman nisfani, nisfun syukur wa nisfun sabrun. Iman itu terbagi menjadi dua. Yang pertama syukur, yang kedua sabar. Itu saja. Dan Allah telah mensifati hamba yang soleh, ya, apabila dia mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan bersyukur alhamdulillahi rabbil alamin, diiringi dengan tindakan yang baik, diiringi dengan perbuatan yang salah, diiringi dengan perbuatan ibadah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila dirinya mendapatkan musibah, dia akan bersabar dan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita sesungguhnya hanya milik Allah. Apapun yang menimpa kita itu adalah kuasa Allah, kehendak Allah. Kita seorang hamba, kita bersabar, dan mudah-mudahan kesabaran ini dilihat oleh Allah, diperhatikan oleh Allah, yang memancing rahmatnya Allah Subhanahu wa taala untuk turun kepada kita dan mencabut kesusahan-kesusahan yang selama ini menimpa kita. Dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ulama membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, rasa syukur tersebut diungkapkan hanya ada di dalam hati. Artinya, ya, ketika alhamdulillah dia mendapatkan apa yang dia inginkan, kita mendapatkan apa yang telah kita inginkan. Misal dari segi materi, alhamdulillah motor kebeli, atau alhamdulillah mobil kebeli, alhamdulillah ya, rumah kebeli, alhamdulillah. Nah, kalimat rasa syukur tersebut, ya, ada kalanya ada di dalam hati. Dia tidak mengekspresikannya secara lahiriah, dia tidak mengucapkan kalimat alhamdulillah, dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menandakan bahwa dia mensyukuri nikmat Allah tersebut. Tapi dalam hatinya muncul berkeyakinan bahwasanya apa yang telah ia dapatkan, apa yang telah kita dapatkan semata-mata hanyalah dari Allah. Dia merasa ta'zim, yusy'aru bi ta'zimil mun'im. Dia merasa apa yang telah ia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah dari Allah, kenikmatan dari Allah. Tidak ada sedikit pun dari dirinya, tidak. Dirinya hanyalah seorang hamba. Dia menyadari betul itu. Dan apa yang telah ia dapatkan semata-mata hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya rasa syukur tersebut diungkapkan dengan lisan. Nah, ini yang sering kita dapati, ya. Dengan lisan alhamdulillah, dengan kalimat alhamdulillah ya Allah kebeli motor, alhamdulillah ya Allah kebeli mobil, alhamdulillah ya Allah, ya, keturunan kita soleh-soleh semua,
Alhamdulillah ya Allah, usaha kita berhasil. Alhamdulillah ya Allah, perdagangan kita berhasil. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah dengan lisan. Ini dengan lisan. Ya Allah. Dan ada kalanya bila amal, rasa syukur tersebut betul-betul dengan tindakan, ada perbuatan nyatanya. Sebagaimana rasa syukur dalam istilah syariat itu yang tadi kita sebutkan, fi'lun yunbi'u an ta'zimil mun'im. Ya, rasa syukur tersebut merupakan tindakan yang didasari atas agungnya, ya, kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan yang didasari, ya, atas keagungan Allah Subhanahu wa taala, rasa agung, rasa mengagungkannya Allah Subhanahu wa taala. Fi'lun yunbi'u an ta'zimil mun'im. Ya. Kelompok yang ketiga, golongan yang ketiga, rasa syukur tersebut, ya, dibuktikan dengan tindakan. Nah, ini yang terkadang banyak disalahartikan oleh masyarakat kita dewasa ini. Bagaimana tidak? Kita sering mendapati, ya, kalimat tasyakuran, ya. Tasyakuran. Apa itu tasyakuran? Tasyakuran, ya, tasyakur, mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tasyakuran. Tapi di dalam tasyakuran tersebut tidak ada tanda-tanda bahwasanya perbuatan tersebut perbuatan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana tidak? Mereka bilang undangan tasyakuran, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, misalnya atas dipertemukan jodohnya di tasyakuran, dan tertulis besar di panggung tersebut tasyakuran, ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di dalam acara tersebut, di tempat tersebut yang katanya merupakan sebagai ekspresi bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, terdapat perbuatan-perbuatan yang memancing murkanya Allah Subhanahu wa taala. Katanya tasyakuran, dia bilang tasyakuran. Akan tetapi, ya, diekspresikan dengan kemaksiatan. Na'udzubillah min dzalik. Hal yang seperti itu bukan tasyakuran namanya, melainkan takafuran. Kufur, untuk mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ia salah gunakan. Salah gunakan dalam penggunaannya, dan juga dia salah gunakan dalam mensyukurinya. Na'udzubillahi min dzalik. Dia bilang tasyakuran, akan tapi dalam tasyakuran tersebut terdapat perkara yang dilarang oleh syariat. Dalam tasyakuran tersebut terdapat perbuatan-perbuatan yang melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak sedikit dalam tasyakuran tersebut terdapat, na'udzubillah min dzalik, hal-hal yang dilarang secara mutlak, ya, oleh syariat Islam. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Itu namanya takafuran, bukan tasyakuran. Terus bagaimana tasyakuran yang baik dan benar sesuai syariat, sesuai tuntunan agama Islam, sesuai ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya bahwasanya, ya Rasulullah, engkau hamba yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan masuk surga. Wahai Rasulullah, engkau seorang nabi, engkau kekasih Allah, buat apa engkau membebani dirimu sendiri, qiyamul lail, salat malam sampai bengkak kakimu? Buat apa wahai Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Afala akunu abadan syakuro. Rasulullah menjawab, afala akunu abdan syakuro. Apakah kamu tidak menginginkan bahwasanya aku menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan inilah cara bersyukur yang telah diajarkan oleh Rasulullah, yang dicontohkan oleh Rasulullah. Bersyukur kepada Allah dengan taat, dengan ibadah, dengan qiyamul lail, sampai kakinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bengkak. Bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Mari kita bermuhasabah diri.
Pada kajian sebelumnya, pada segmen sebelumnya, saya telah mengutip sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, afala akunu 'abdan syakura, la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang agung, makhluk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang paling mulia. Tidak ada makhluk yang lebih mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya nama yang disandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan asma Allah yang agung di pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang agung, manusia yang penuh dengan suri tauladan. Beliau mengekspresikan diri dalam mensyukuri kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita dengan qiyamul lail, dengan salat berdiri sepanjang malam hingga kakinya membengkak. Sampai-sampai orang-orang yang melihat sekitar Rasulullah SAW sedikit memprotes tindakan Rasulullah. Artinya memprotes bukannya tidak suka, bukannya melarang tindakan Rasulullah, apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah, tidak, melainkan merasa iba, kasihan. Wahai Rasulullah, sudah banyak perjuanganmu. Wahai Rasulullah, engkau makhluk Allah yang paling mulia. Wahai Rasulullah, engkau makhluk Allah yang dicintai Allah. Wahai Rasulullah, engkau makhluk Allah, kekasih Allah yang dijamin syurga, yang diampuni segala dosa-dosamu. Lantas untuk apa engkau membebani dirimu sepanjang malam qiyamul lail bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kakimu membengkak? Untuk apa wahai Rasulullah? Biarlah kami saja yang bersusah payah. Apa jawab Rasulullah? Afala akunu 'abdan syakura. La ilaha illallah, dengan tenang, dengan bersahaja Rasulullah menjawab, afala akunu 'abdan syakura. Ya. Tidakkah engkau menginginkan aku sebagai hamba yang bersyukur? Tujuan Rasulullah qiyamul lail, salat malam sampai kakinya membengkak hanya satu, untuk mensyukuri kenikmatan-kenikmatan anugerah yang telah diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad juga mensyukuri hari kelahirannya dengan berpuasa di hari yang sama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, wahai Rasulullah, kenapa dirimu berpuasa di hari Senin dan di hari Kamis? Apa jawab Rasulullah? Di hari Senin, hari tersebut merupakan hari kelahiranku. La ilaha illallah. Inilah indahnya akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah tuntunan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara bersyukur yang benar? Rasulullah mensyukuri hari kelahirannya dengan berpuasa. Rasulullah mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan salat malam, dengan qiyamul lail, dengan membaca Al-Qur'an, dengan bertadarru' kepada Allah sampai kakinya membengkak. Inilah cara bersyukur yang baik. Cara bersyukur yang baik kepada Allah dengan beribadah kepada Allah. Cara bersyukur yang baik sesuai tuntunan syariat, sesuai ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menggunakan kenikmatan tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menggunakan ketaatan tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kendaraan, sepeda motor, mobil, atau bahkan mungkin lebih dari itu. Ya. Tempat tinggal yang luar biasa. Ya. Apapun itu bentuk kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, syukuri dengan cara menggunakan fasilitas tersebut untuk bertakwa kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan fasilitas yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan, menggapai keridhaannya Allah Subhanahu wa taala, bukan malah sebaliknya. Bukan malah sebaliknya. Contoh kecil,
Allah telah menganugerahkan kita, Allah telah memberikan kenikmatan kita berupa handphone. Bagaimana cara kita menggunakan handphone tersebut? Apa saja yang telah kita gunakan dengan handphone tersebut? Untuk taat kepada Allah atau untuk maksiat kepada Allah? Na'udzubillah. Sebagai fasilitas untuk memfasilitasi kita agar mendapatkan keridhaan Allah, mendapatkan surganya Allah, atau malah sebaliknya, kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah, kita gunakan untuk hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Kendaraan yang telah kita miliki, kita gunakan untuk apa fasilitas yang telah diberikan oleh Allah tersebut? Untuk berjuang di jalan Allah, untuk berdakwah di jalan Allah, untuk membantu mensyiarkan agamanya Allah, atau malah sebaliknya, dipergunakan fasilitas yang telah diberikan oleh Allah tersebut untuk bermaksiat kepada Allah, untuk menantang Allah, untuk mengingkari Allah, untuk memancing murkanya Allah. Untuk apa? La ilaha illallah. Mari kita introspeksi diri kita. Selama kita memiliki handphone, ketaatan yang kita dapatkan dari handphone tersebut dengan kemaksiatan, banyakkan mana? Televisi yang didapatkan dari Allah, kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa televisi, berapa banyak, berapa kali kemaksiatan yang dilakukan, kemaksiatan yang didapatkan dari televisi tersebut, dan berapa kali manfaat ketaatan ibadah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala melalui televisi tersebut. Dalam 24 jam, berapa kali televisi kita, menayangkan program-program yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Berapa kali? Dalam 24 jam, berapa kali televisi kita menayangkan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Berapa kali? La ilaha illallah. Dengan ketaatan kepada Allah, kita akan memelihara kenikmatan tersebut. Dengan bersyukur kepada Allah, kita akan memelihara kenikmatan tersebut, dan kita akan memancing kenikmatan-kenikmatan lain yang belum kita dapatkan. Tapi dengan kemurkaan, dengan kemaksiatan, kita akan menghancurkan kenikmatan yang telah kita dapatkan. Dan bahkan tidak hanya itu, kita memancing murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. La zawalun ni'mah idza syakarta wa la dawamu laha idza kafarta. Ulama mengatakan bahwasanya la zawalun ni'mah idza syakarta, kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin hilang dan tidak akan hilang selama engkau mensyukurinya. Wala dawama laha idza kafarta. Dan ketahuilah kenikmatan tersebut tidak akan langgeng jika dirimu mengkufurinya, jika dirimu mengingkarinya. La ilaha illallah. Sahabat Tahfidz TV dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita introspeksi diri. Pasti dalam kehidupan kita sudah pernah kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berganti dengan kenikmatan yang lain, atau bahkan kenikmatan berganti dengan musibah. Ya. Ketika terjadi hal seperti itu, bukan malah mengatakan Allah tidak sayang dengan kita. Tidak. Sering kita dapati di masyarakat kita, ketika dia mendapatkan kenikmatan bergelimang harta, dia lupa dengan Allah. Bahkan tidak hanya itu, dia pergunakan fasilitas tersebut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika kenikmatan tersebut hilang, dicabut oleh Allah atas ulah dirinya sendiri, dia bilang Allah tidak sayang dengan saya. Di mana Allah? Allah tidak adil. Allah menyengsarakan saya di dunia. Wahai hamba, ya Abdallah, wahai hamba Allah, engkau berulah, kemudian engkau mendapatkan getahnya, engkau salahkan Allah.
Engkau bilang Allah tidak adil. Engkau bilang Allah tidak ada. Engkau bilang Allah tidak sayang kepada dirimu. Tidak, justru itulah bentuk kasih sayang Allah. Engkau diperingatkan agar ingat kepada Allah, agar menyeru kepada Allah, agar lisanmu yang lama lalai tidak menyebut kalimat Allah, engkau sebut kembali Allah. Walaupun dalam penyebutan tersebut engkau iringi dengan rasa benci, dengan tuduhan Allah tidak ada, Allah tidak sayang. Pada segmen sebelumnya telah saya ilustrasikan contoh bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagaimana kebanyakan masyarakat kita dewasa ini menyikapi kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kenikmatan tersebut ada, mereka lalai, mereka lupa akan Allah, bahkan hanya sekedar menyebut kalimat Allah pun mereka tidak ingat. Mereka lupa bahwasanya apa yang mereka dapatkan itu adalah kenikmatan dari Allah. Logikanya, jika mereka mengatakan ini adalah hasil jerih payah saya, jika memang itu hasil dari jerih payah kamu, siapa yang menggerakkan kolegamu untuk bertransaksi denganmu? Siapa yang menggerakkan hatinya untuk menyetujui, untuk menandatangani kontrak denganmu? Siapa yang menggerakkan? Allah. Yang menggerakkan Allah. Ya. Persaingan bisnis ketat. Kenapa Allah pilihkan orang tersebut bertransaksi dengan kamu? Itu adalah anugerah Allah. Terdapat campur tangan Allah dalam kesuksesanmu. Ketahuilah, wahai sahabat Tahfidz TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada campur tangan Allah dalam kesuksesan kita, dalam hal apapun itu, dalam bisnis kita, dalam usaha kita, dalam karir kita, ada campur tangan Allah. Siapa yang menggerakkan atasan kita untuk menaikkan jabatan kita? Allah. Bukan karena kinerjamu, bukan. Kita manusia. Selain ada kelebihan, banyak juga kekurangan. Bahkan seabrek lebih banyak kekurangannya. Tapi kenapa atasan kita menaikkan jabatan kita? Ada andilnya Allah Subhanahu Wa Taala di situ. Allah, lagi-lagi Allah dan Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat Tahfidz TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun berada, mari kita syukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selain mencontohkan bagaimana cara Rasulullah bersyukur kepada Allah, Rasulullah juga pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, "Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah." Allah. Setiap pagi hari, setiap terbitnya matahari, setiap persendian yang ada dalam tubuh manusia, setiap kullu sulama min ahadikum shadaqah, persendian yang ada pada dirimu, diri kalian, wajib disedekahkan. Wajib untuk disedekahi. Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah. Setiap pagi hari, setiap terbit matahari, setiap hari, begitu terbit matahari, ya, sedekah. Kita diwajibkan untuk bersedekah atas setiap persendian yang ada dari tubuh kita, yang ada pada tubuh kita. Diwajibkan untuk bersedekah. Dalam hadis yang lain, ulama mentafsirkan, ya, persendian yang ada di dalam tubuh kita sebanyak 360 sendi. Allah. 360 sendi. Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya Allah mewajibkan bagi kita untuk mensyukuri setiap sendi yang ada di dalam tubuh kita setiap harinya, maka wajib bagi kita bersedekah sebanyak 360 kali. Siapa yang mampu? Kalaupun mampu, siapa yang bisa? Siapa yang sempat? Wa qalilun min ibadiy syakur. Dan sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Mungkin ada di antara kita hamba-hamba yang betul-betul ingin menggapai keridhaan Allah, mampu melaksanakan seperti itu. Tapi untuk kita, manusia yang ibadahnya pas-pasan, ilmunya pas-pasan, keimanannya pas-pasan, bahkan mungkin juga kurang, na'udzubillah min dzalik.
Bisakah kita memenuhi kewajiban ini untuk bersedekah sebanyak persendian yang ada dalam tubuh kita? Sebanyak 360 sendi. Logikanya seandainya setiap persendian diwajibkan bersedekah 1.000 saja. 1.000 per sendi. Maka kita harus bersedekah 360.000 setiap harinya. Atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sehingga persendian kita berjalan dengan normal. Kita bisa menekuk tangan kita. Kita bisa tengok kanan, bisa tengok kiri. Kita bisa berjalan dengan normal. Coba kita bayangkan seandainya persendian kita kaku seperti mayit. Bagaimana kita berjalan? Bagaimana kita mengendarai sepeda kita, sepeda motor kita? Bagaimana kita mengendarai mobil kita? Bagaimana kita duduk? Bagaimana kita ke kamar mandi? Coba bayangkan, fikirkan, renungkan betapa agungnya kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Nikmat sehat wal afiat. Nikmat normalnya persendian kita. Kita lihat ada sebagian hamba Allah Subhanahu wa taala diberi perhatian khusus oleh Allah dengan cara diuji persendiannya. Sebagian persendiannya tidak berjalan normal. Dan alhamdulillah Allah berikan kita kenikmatan-kenikmatan yang ada dalam diri kita, semua persendian kita berjalan dengan normal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yusbih ala kulli sulama min ahadikum shadaqah." Setiap hari terbitnya matahari, ya, persendian yang ada dalam diri kita wajib untuk disedekahkan. Ayo. Kuat tidak kita bersedekah? Dan untungnya alhamdulillah umatnya Nabi Muhammad, berkat Nabi Muhammad, walaupun umat akhir zaman, tapi menjadi anak emas, menjadi umat yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, untungnya sedekah itu tidak hanya berupa materi. Tidak hanya berupa materi, alhamdulillah itu untungnya. Jadi orang yang tidak memiliki materi juga bisa bersedekah. Bagaimana cara bersedekahnya? Sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, fakullu tasbihatin sadaqah. Rasulullah melanjutkan hadisnya, fakullu tasbihatin sadaqah, wa kullu tahmidatin sadaqah, wa kullu tahlilatin sadaqah, wa kullu takbiratin sadaqah, wa amrun bil ma'rufi sadaqah, wa nahyun 'anil munkari sadaqah. Allah. Untuk bersedekah, mensedekahi persendian yang ada dalam tubuh kita, ya, dengan cara tasbih sedekah. Ya, subhanallah, dihitung sedekah sama Allah. Jadi kalau kita ingin mensedekahi organ tubuh kita, persendian kita, ucapkan subhanallah setiap persendian. Subhanallah. Ya, kalau persendian kita 360 kali, 360 persendian, maka kita mengucapkan subhanallah 360 kali. Alhamdulillah juga sedekah, atau alhamdulillah, 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 atau tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu juga sedekah. Dan semuanya itu, ya, kewajiban kita bersedekah, mensedekahi 360 sendi kita, ya. Wa yujzi'u an dzalika rak'atani yarka'uhuma minad duha. Ya Allah. Ya, cara bersedekah, cara mensyukuri kenikmatan Allah Subhanahu wa taala tersebut atas nikmat sehat wal afiat cukup diganti dengan 2 rakaat yang dikerjakan di waktu duha. Cukup diganti dengan 2 rakaat yang dikerjakan di waktu duha. Maksudnya, ya, untuk mensyukuri kenikmatan sehat wal afiat, normalnya persendian kita, ya, normalnya anggota tubuh kita, cukup dengan 2 rakaat sholat duha sudah mampu mengimbangi kenikmatan yang Allah berikan atas kelancaran anggota tubuh kita. Alhamdulillah. Atas kelancaran, kenormalan anggota tubuh kita, cukup sholat 2 rakaat la ilaha illallah. Alhamdulillah. Inilah kemuliaan umat Nabi Muhammad, dan tidak didapati di umat-umat sebelumnya. Hanya di umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inilah cara bersyukur yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan inilah cara bersyukur yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara bersyukur yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umat Nabi Muhammad,
Kita ikuti bagaimana cara bersyukur kepada Allah dengan baik dan benar sesuai tuntunan ajaran syariat Islam. Bukan dengan cara bermaksiat kepada Allah. Ngakunya bersyukur, ngakunya tasyakuran, tapi di dalamnya terdapat takafuran, terdapat perbuatan yang mengingkari nikmat Allah, mengingkari Allah Subhanahu wa taala, memancing murkanya Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sahabat Tahfidz TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, inilah kajian kita pada hari ini tentang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukuri nikmat sehat wal afiat kita dengan 2 salat duha. Syukuri kenikmatan-kenikmatan materi yang kita dapatkan dengan bersedekah. Rubba asy'atsa madfu'an bil abwabi la aqsamu 'ala Allah la abarah. Terutama sedekah di pagi hari. Betul-betul menolak bala, betul-betul memancing rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Awali aktivitas kita dengan salat duha dan sedekah. Tidak harus banyak. Tidak harus banyak bersedekah, tidak harus banyak nilainya. Semampu kita. Salat 2 rakaat kemudian sedekah. Insyaallah aktivitas kita akan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah rencana kita akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah apa yang ingin kita lakukan pada hari itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sahabat Tahfidz TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa kembali pada kajian tafsir Jalalain minggu berikutnya setiap hari Selasa jam 4 sampai jam 5 sore insyaallah. Dan mari sebelum kita tutup majelis kita, kajian kita, sama-sama berdoa agar kita diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala pemahaman yang sempurna, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk mengamalkan apa yang telah kita ketahui, sehingga kita menjadi hamba al-muqarrabin, hamba yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.